Great. Good morning everyone. Tema pada pagi hari ini adalah Love that is not afraid to be hate. Kasih yang tidak takut dibenci. Lebih takut Tuhan atau manusia? Alright, welcome back in this Andre Saber channel, my quality time with Jesus. Ya. Teman-teman, kalau iman kita selalu aman, selalu disukai, selalu diundang, maka perlu kita bertanya pada diri kita dengan serius, ya. Apakah kita sedang mengikut Kristus atau sedang mengejar penerimaan manusia? Karena Yesus tidak pernah menjanjikan popularitas, tapi ia menjanjikan salib. Yohanes 15, 18-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Yesus tidak pernah berkata, tenang saja, kalau kamu baik, semua orang akan suka. Ini tidak pernah begitu loh. Yesus tidak pernah begitu. Nggak pernah bicara begitu. Justru Yesus menyiapkan murid-muridnya untuk ditolak. Hari ini banyak orang Kristen sibuk membangun citra, pencitraan, ya, bukan membangun karakter. Takut dicap fanatik, dicap kolot, dicap tidak toleran. Akhirnya apa? Kebenaran dipelankan, firman dipotong, dan salib disimpan di belakang layar. Galatia 1 ayat 10 berkata, jika aku masih mau menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Ini kalimat keras loh, tapi sangat jujur, ya enggak? Para nabi tidak populer, para rasul dianiaya, Yesus disalib oleh bangsanya sendiri, iya enggak? Ironisnya hari ini kita ingin mengikut Yesus tanpa luka-luka, tanpa risiko, tanpa bayar harga. Padahal iman yang tidak pernah membuat kita tidak nyaman, besar kemungkinan iman yang sudah berkompromi. Kadang kita berkata begini, yang penting saya jadi terang. Tapi terang versi siapa? Versi kita. Tidak boleh menyilaukan, tidak boleh menyinggung, tidak boleh menunjukkan noda. Terang seperti itu bukan terang, itu lampu tidur. Perhatikan teladan Yesus, ya. Yesus tahu kebenarannya akan membuat orang itu pergi meninggalkan dia. Dia tahu. Dia bukan nggak tahu. Yohanes 6 ayat 66 berkata, banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yesus tidak mengejar mereka kembali dengan diskon kebenaran. Enggak. Ia berbalik dan bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia kan tanya, kan? Kasih Yesus memberi kebebasan, ya, memberi karunia kebebasan, bukan manipulasi. Perhatikan, ada pepatah Inggris, ya, if everyone like your faith, it probably cost you nothing. Jika semua orang menyukai iman Anda, besar kemungkinan iman itu tidak menuntut apa-apa. Dan satu lagi, being faithful to God will sometimes make you unpopular with people. Setia kepada Tuhan kadang membuat kita tidak populer di mata manusia. Ya enggak? Itu yang terjadi. Nah ya, kita
mencoba lihat tokoh-tokoh Alkitab ya, kasih yang tidak takut dibenci. Nabi Yeremia setia walaupun dia dibenci. Yeremia disebut nabi yang menangis, bukan karena ia lemah, bukan, tapi karena ia mengasihi bangsanya. Namun kebenaran yang ia sampaikan membuat Yeremia itu dibenci, ya nggak? Yeremia 20 ayat 2 mencatat, ia dipukuli dan dipenjara. Kasih Yeremia itu tidak membuat bangsa itu senang, tapi berusaha menyelamatkan mereka dari murka Tuhan. Itu komitmen dari Yeremia. Kasih sejati tidak selalu membuat kita disukai, tapi selalu membuat kita setia. 2, perhatikan Nabi Mika. Pernah baca kan? Perjanjian Lama. Nabi Mika berani berbeda walaupun dia sendirian. Nabi Mika berdiri sendirian melawan 400 nabi palsu yang menyenangkan Raja Ahab. Itu kan ceritanya kan? 1 Raja-Raja 22:8. Ahab berkata apa? Aku membencinya sebab ia tidak pernah membuatkan yang baik tentang aku. Mengapa dibenci? Karena Mika tidak mau memoles kebenaran. Lebih baik satu suara benar daripada rame-rame tapi salah. Itu yang terjadi saat ini kan, sekarang ini. Maunya rame-rame walaupun itu salah. Yohanes Pembaptis juga begitu. Dia kehilangan kepalanya loh, bukan integritas. Yohanes Pembaptis menegur dosa Herodes. Akibatnya apa? Dipenjara dan endingnya apa? Dipenggal. Yesus berkata tentang Yohanes, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar. Matius 11 ayat 11. Kasih Yohanes tidak menyelamatkan nyawanya, tetapi menjaga kekudusan kebenaran. Ada iman yang lebih berharga daripada umur panjang. Sekarang kita lihat Rasul Paulus apalagi. Injil yang menyinggung Paulus bukan ditolak tapi karena jahat, bukan, tapi karena Injil yang ia beritakan mengganggu sistem lama. 2 Timotius 3 ayat 12. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Itu yang terjadi kan? Kasih Paulus itu membuat orang berkata seperti itu. Tapi kasih Paulus membuat banyak orang bertobat, sekaligus membuat banyak orang marah. Injil sejati selalu menghasilkan 2 reaksi, pertobatan atau penolakan. Yesus Kristus apalagi, itu kasih yang paling mahal. Yesus adalah kasih itu sendiri, namun ia ditolak, difitnah, disalib, bukan karena kurang kasih, tapi karena kebenarannya terlalu terang. Yohanes 3 ayat 19, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai apa? Kegelapan. Jika sang kasih saja dibenci, mengapa kita heran ketika kita mengasihi dengan benar lalu ditolak? Banyak orang bicara, yang penting saya menyampaikan terang. Itu bukan terang, itu lampu tidur. Kan sudah diulang tadi. Anda hanya menyampaikan lampu tidur. Mereka hanya terhimbau dan terbuai. Akhirnya jatuh dalam dosa lagi. Teman-teman, tokoh-tokoh Alkitab bukan orang ekstrem ya. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai kompas hidup. Jika kita ingin iman yang kokoh, kasih yang benar, keberanian yang sehat, kita tidak bisa jauh dari Alkitab.
Kasih tanpa firman akan menjadi perasaan. Firman tanpa kasih akan menjadi apa? Senjata. Tetapi kasih plus firman itulah adalah kehidupan. Catat itu, teman-teman. The Bible is not meant to make us comfortable, but faithful. Alkitab bukan ditulis untuk membuat kita nyaman, tapi untuk membuat kita setia. Jadi pesan moralnya apa? Kasih sejati tidak mencari tepuk tangan, tetapi ketaatan. Tidak mengejar popularitas, tetapi kesetiaan kepada Tuhan. Lebih baik ditolak manusia daripada kehilangan perkenanan Allah. Teman-teman, pertanyaannya, apakah iman Kristen hari ini terlalu berusaha agar bisa diterima semua pihak? Menurut Anda, mengapa kita lebih takut disebut fanatik daripada tidak taat? Pernahkah Anda mengalami penolakan karena iman? Bagaimana respon Anda? Tuliskan di kolom komentar ya. Sekarang tolong jawab ini dengan jujur dan renungkan. Masing-masing direnungkan pelan-pelan ya. 1. Apakah keputusan hidup Anda lebih dipengaruhi takut Tuhan atau takut manusia? 2. Kebenaran apa yang sedang Anda lunakkan agar tetap diterima? 3. Jika kesetiaan kepada Kristus membuat Anda sendirian, apakah Anda tetap mau berjalan? Terakhir 4. Apakah Anda mencari salib Kristus atau kenyamanan pribadi? Tolong jawab dengan jujur dan renungkan masing-masing ya. Amin. Tuhan Yesus, bebaskan kami dari keinginan untuk selalu disukai. Ajari kami takut akan Engkau lebih dari takut akan penilaian manusia. Berikan kami kasih yang berani, iman yang teguh, dan kesetiaan yang tidak bergantung situasi. Kami mau mengasihi tanpa kompromi dan mengikuti Engkau sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang bertobat dan banyak orang yang diberkati. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.